Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para santri dan wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah agar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan dan keislaman kita semuanya. Alhamdulillah, semua santri sudah bisa menikmati liburan di rumah masing-masing. Harapannya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap semangat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Ayah bunda, para wali santri dan santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa proses pendidikan di pondok pesantren Hidayah ini tidaklah terputus ketika anak-anak semuanya berada di rumah masing-masing. Kita berharap bahwa budaya kebaikan dan ketaatan yang dikembangkan, dijaga, dipelihara di lingkungan pesantren bisa juga tetap dikembangkan, dijaga dan dipelihara di rumah masing-masing. Sebab tolak ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan adalah ketika seseorang anak mempunyai sifat kemandirian, atau dalam istilah pendidikan disebut dengan tarbiyah dzatiyah. Kemandirian dan ketahanan dalam segala hal yang meliputi ibadah, akhlak, akidah, sosial, dan juga ilmu pengetahuan. Tarbiyah dzatiyah ini sangat penting. Ketika seseorang sudah tidak lagi dalam lingkungan aslinya, maka dia akan terlihat apakah dia bisa mempertahankan budaya kebaikan tersebut. Dari sisi ibadahnya, apakah dia tetap bisa menjaga ibadahnya dengan sebaik mungkin, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi akhlak dan adabnya, apakah dia senantiasa tampil sebagai sosok yang senantiasa menjaga akhlak dan adabnya, baik adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada sesama teman, karib, sahabat, adab ketika makan, minum, adab ketika keluar rumah, adab dalam pergaulan dan lain sebagainya. Inilah akan diuji ketika anak-anak kita kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dari sisi akidah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya budaya yang dikembangkan di dalam pesantren, bahwa semua santri harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun para musyrif dan musyrifah, para ustadz dan ustadzah juga berusaha membantu mereka agar bisa mengontrol diri mereka, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa jujur, amanah terhadap segala hal yang diberikan kepada mereka. Dari sisi sosial juga demikian. Kita akan lihat bagaimana anak-anak kita, apakah mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat sosial yang ada di sekitarnya,
lingkungan masjid, lingkungan musola, dan seterusnya, lebih luas lagi. Dari sisi ilmu pengetahuan juga demikian. Apakah budaya belajar, tetap membaca, menelaah, mencari ilmu pengetahuan dari manapun, ini hidup di tengah-tengah mereka menikmati liburan di rumah masing-masing. Inilah yang kita harapkan, yang kita maksud dengan tarbiyah zatiyah, kemandirian dalam hal semua aspek kehidupan, atau kita singkat dengan ruhiyah, aspek ma'nawiyah dan aspek fikriyah. Ruh tetap terjaga, spiritualitas tetap terjaga, semangat tetap terjaga, ma'nawiyah juga tetap terjaga, begitu juga fikriyah, semangat untuk mencari ilmu. Tidak hanya sebatas ketika mereka di pondok pesantren ataupun di sekolah mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi nilai positif ketika mereka hidup di pondok, dan hal inilah yang menjadi nilai lebih ketika mereka hidup di pondok. Setelah itu akan diuji dengan tarbiyah dzatiyah, kemandirian mereka ketika sudah tidak lagi di lingkungan pondok. Ayah bunda, para wali santri, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sejarah Islam juga banyak contohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka sangat senang sekali, sangat bergembira sekali ketika mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak belajar tentang ilmu, diberikan motivasi semangat tentang ibadah, ditanamkan akidah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diberikan informasi terkait dengan adab, akhlak, bagaimana mereka dengan orang tua, dengan sama teman, tetangga dan lain sebagainya. Dan juga sejuta ilmu pengetahuan yang sangat banyak sekali mereka terima ketika mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tidak selamanya mereka para sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya mereka harus menjalankan tugas berdakwah di tempat lain yang sangat jauh, yang tentunya pasti berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpisah dengan para sahabat-sahabat dekat mereka. Inilah saatnya ujian yang sesungguhnya. Apakah tarbiyah dzatiyah, imaniyah, ruhiyah, fikriyah, ma'nawiyah ini tetap hidup atau justru melemah, dan na'udzubillah kalau hilang dari dalam diri mereka. Tapi ternyata kita melihat sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa mereka mampu melalui ujian tersebut, bahwa tarbiyah dzatiyah sudah tercapai oleh mereka. Contoh di antara sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menerapkan, mampu mengaplikasikan, melaksanakan tarbiyah dzatiyah ini adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kita lihat di dalam sejarahnya bahwa Ja'far bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Betapa lama dia tinggal di sana. Negeri Habasyah adalah negeri yang mayoritas bukan orang-orang Islam atau yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam tipe manusianya, dengan berbagai macam pola hidup mereka, tapi ternyata sahabat Ja'far bin Abi Thalib tetap bertahan dalam keimanannya, tetap bertahan dalam akidahnya, tetap menjaga adab, etika dan akhlaknya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya anak-anak kita juga demikian. Apakah mereka tetap bertahan dalam adab dan akhlak mereka? Bagaimana mereka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala saat bangun tidur,
menyambut panggilan azan untuk sholat, atau adab terhadap orang tua, adab terhadap tetangga, adab makan, adab minum, dan lain sebagainya. Semuanya akan diuji di rumah mereka masing-masing. Dan satu hal, faktor yang juga sangat menentukan adalah bagaimana ayah bunda semuanya ikut berperan untuk mengingatkan anak-anak kita, untuk memberikan dorongan dan juga motivasi agar mereka tetap dalam keimanan, tetap dalam keislaman, tetap menjaga adab, tetap semangat dalam ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun hidup di dalam lingkungan yang berbeda. Inilah yang kita harapkan. Kita lihat juga contoh lain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang duta, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka wilayah dakwah yang saat itu tempat tersebut disebut dengan Yathrib, dan kemudian tempat tersebut setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Madinah. Mus'ab bin Umair, sosok yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat sendirian menuju ke kota Yathrib, berdakwah di sana. Kita tahu bahwa kota Yathrib ini penuh dengan pergulatan sosial yang ada. Berbagai macam tipe masyarakat hadir di situ. Berbagai macam logat, budaya, dan lain sebagainya ada di situ. Tapi Mus'ab bin Umair adalah sosok yang mampu membuktikan tarbiyah dzatiyah, kemandirian dan ketahanan dalam semua aspek kehidupan tadi. Aspek ibadahnya, aspek akidahnya, aspek akhlak adab, aspek sosialnya, dan ilmu pengetahuannya juga demikian. Maka beliau berhasil melewati ujian tersebut. Bahkan beliau berhasil dengan sangat sukses, ya, bisa mengajak semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Yathrib tersebut, meyakinkan mereka dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menjadi kunci pembuka pintu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan suksesnya utusan Rasulullah Mus'ab bin Umair ini. Beliaulah yang membuka dakwah di kota Madinah, dan beliaulah yang telah membuktikan suksesnya tarbiyah dzatiyah, kemandirian tanpa ada guru utamanya, tanpa ada sahabat-sahabat dekatnya, tapi beliau mampu bertahan dalam keimanan. Subhanallah. Kita juga berharap anak-anak kita mempunyai sifat karakter yang demikian, mempunyai tarbiyah dzatiyah, dan sekali lagi tentunya dengan bantuan, sinergi, kerjasama dari semua ayah dan bunda yang ada di rumah masing-masing, mengingatkan terus-menerus pada anak-anak kita yang masih dalam taraf belajar bagaimana harus bertahan dalam keimanan, bagaimana harus bertahan untuk menjaga semangat ibadah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Ayah bunda, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga santriwan dan santriwati semuanya, tentunya semua ini harus bersama-sama kita jaga bersama, kita pelihara dengan serius. Tarbiyah dzatiyah ini harus kita hidupkan di tengah-tengah wali santri membersamai anak-anak mereka selama liburan ini, agar anak-anak kita tetap dalam integritas diri yang utuh, ya, tidak terpecah-pecah. Artinya apa? Artinya mereka adalah santri ketika di pondok dengan makna yang seutuhnya,
yang rajin membaca Al-Quran, yang cepat respon ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah, yang menghormati ustadz-ustadzahnya, guru-gurunya, musyrif-musyrifahnya, yang juga sigap dalam memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Kita ingin integritas ini hidup juga ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, sekalipun hanya untuk sesaat, ya, melepas rindu dan nantinya akan kembali lagi ke pondok. Tapi kita harapkan tarbiyah dzatiyah ini hidup. Kita harapkan mereka santri yang seutuhnya di pondok sebagai santri yang begitu menyejukkan, menyenangkan. Di rumah juga demikian. Mereka tidak mungkin akan melupakan baca Al-Quran, apalagi melupakan sholat, mengerjakannya dengan malas-malas, ya, tidak memperhatikan adab, etika, akhlak, ya, baik dengan orang tua ataupun orang lain, termasuk juga adab bergaul, ya, baik bergaul secara offline atau online. Ini yang harus menjadi titik tekan kita, perhatian kita yang sangat serius, apalagi di zaman yang serba modern ini. Kami berpesan kepada ayah bunda, para wali santri, dan juga santriwan, santriwati semuanya. Mari kita jaga integritas ini, keutuhan akhlak, moral, sifat, karakter ini dimanapun kita berada. Kalian berada di pondok seperti itu dengan begitu indahnya, seperti rembulan yang sangat menarik dipandang oleh mata ketika malam hari. Begitu juga ketika hadir di rumah, di lingkungannya masing-masing. Kita harapkan semuanya seperti itu adanya, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Jangan sampai karena pengaruh teknologi, ketika di pondok tidak pernah memegang HP, gadget, tapi begitu sampai di rumah semuanya berubah total. Wajahnya berubah, sikapnya berubah, cara berbicaranya berubah, cara berpakaiannya berubah. Apalagi terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebiasaan-kebiasaan amal ketaatan yang lainnya. Harapannya tidak ada yang berubah. Kalau bisa meningkat lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, biasakan di pondok mereka. Ayah bunda, para wali santri, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai ikhtiar dari pondok pesantren Hidayah, para ustadz, ustadzah, para musyrif, musyrifah, semuanya sudah membekali santri dengan panduan apa yang dilakukan selama liburan di rumah masing-masing. Harapannya nanti dengan kerjasama dengan para wali santri, ayah bunda semuanya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tarbiyah dzatiyah, kemandirian dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam akhlak, dalam akidah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa dilakukan dengan sukses, ya, dengan sempurna, ya. Dan tentunya sekali lagi tidak akan lepas dari bantuan dan sinergi kerjasamanya dari semua orang tua, ya. Ayah bunda, para wali santri, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bekal yang mestinya kita ingat, kita terapkan ketika ananda semuanya, anak-anak semuanya yang sangat kami cintai kembali ke rumah masing-masing. Jagalah ruhiyah kalian semuanya. Tetaplah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah ibadah. Sholat 5 waktu, sholat duha kalian, sholat rawatib, sholat tahajud kalian semuanya, wirid pagi dan sore kalian, tetap lakukan di rumah sebagaimana kalian semuanya lakukan di pondok.
kalian yang tercinta ini. Begitu juga dari sisi ilmu al-fikriyah, maka tetap juga semangat untuk mencari ilmu dimanapun dia, dari manapun datangnya. Nah, karena al-hikmatu dhallatul mu'min, aina wajadtaha fa anta haqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun engkau dapatkan, maka engkau lebih berhak untuk memilikinya. Janganlah menjadi pribadi yang hilang dari ingatan, linglung, seakan-akan tidak ada panduan ketika liburan, bahkan terbawa oleh arus, ya, permisifme, semua serba boleh. Jangan. Ilmu ini jadi panduan yang telah kalian pelajari ataupun yang akan kalian pelajari, kalian ambil dari siapapun, jadi panduan. Karena ilmu ini yang akan menunjukkan jalan yang benar. Jangan sebaliknya yang menjadi panduan adalah dunia maya, media sosial yang seringkali menjerumuskan, menghidupkan budaya permisifme, serba boleh. Akhirnya akan menjadi manusia-manusia pengangguran, seakan-akan tidak ada program apapun. Liburan waktunya cukup banyak. Jangan menjadi manusia-manusia pengangguran. Silahkan dikonsep, silahkan dibuat agenda yang positif, ya. Dari hari ke hari dilewati dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai menganggur. Karena kata hikmah, al-askarul ladzi tasuduhul batalah yujidul musyaghabah. Sebuah kompi pasukan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang menganggur itu sangat rentan sekali untuk dilakukan penyergapan. Karena orang yang nganggur itu bingung, tidak punya target, tidak punya sasaran. Tidak demikian adanya yang kita harapkan. Semuanya harus sibuk, ya, sibuk seperti halnya agenda-agenda yang kalian lakukan di pondok. Bedanya adalah hanya tempat dan lingkungannya. Maka ruhiyahnya tetap dikuatkan. Begitu juga fikriyahnya, ilmu pengetahuannya juga dikuatkan. Kalau bisa mampu melakukan yang lain, berbagi dengan yang lain, ya, sebagian dari yang kalian miliki silahkan lakukan sebagai upaya untuk menjalin dakwah sosial, ya. Begitu juga berbaur dengan masyarakat sekitar, ya, al-maidaniyah, ya. Ini juga perlu dilakukan. Jangan menyendiri di rumah, apalagi terjerat dengan jeratan teknologi, ya, seakan-akan terkungkung, ya, disandra oleh HP, disandra oleh gadget sehingga tidak mau bergerak kemanapun. Ini salah dan ini tidak benar dan ini tidak positif, ya. Silahkan, tidak masalah menggunakan HP, tapi gunakanlah hal-hal yang positif yang membuat kita lebih baik lagi, lebih progresif, meningkat ruhiyah kita, meningkat ilmu kita. Tapi ada saatnya kita juga harus bergaul dengan masyarakat. Musola yang ada dekat kalian butuh sosok-sosok kalian. Masjid yang ada di dekat kalian juga butuh suara-suara azan kalian, butuh suara tilawah kalian, butuh ilmu kalian seberapapun yang kalian miliki. Maka hendaklah berbaur dengan masyarakat. Kenalilah medan, kenalilah lapangan yang ada di sekitar kalian sebagai bekal nantinya untuk mengenal medan dan lapangan dakwah yang jauh lebih luasnya. Dan yang terakhir, para wali santri, santriwan dan santriwati juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka kita harapannya semua santri, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Hidayah ketika kembali ke rumah kalian masing-masing adalah kalian membawa buah.
kalian bagikan kepada orang tua, keluarga, kerabat. Kalian juga bagikan kepada masyarakat sekitarnya, agar mereka merasakan manfaat kehadiran kalian, agar mereka merasakan kesejukan yang kalian tampilkan di tengah-tengah mereka, ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian belajar di pondok ini. Al-amal, action, mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan ini sebagai bukti bahwa kita pernah belajar, sudah mendapatkan ilmu. Nah, al-amal inilah menjadi praktek yang nyata dari ilmu yang sudah dipelajari. Apa gunanya sebuah pohon yang sudah sekian lama ditanam tapi tidak berbuah? Tentunya hal tersebut akan mengecewakan petaninya, akan mengecewakan pemilik kebunnya. Maka al-amal inilah yang diharapkan dan ditunggu-tunggu. Para ayah bunda, wali santri, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang Ustadz bisa pesankan untuk semuanya, dan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kami yang tercinta, para santriwan dan santriwati di rumah masing-masing, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan keberkahannya, dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan, keteguhan iman dan takwa, tetap semangat ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan terutama untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan tarbiyah dzatiyah ini, insya Allah kita semuanya, kalian semuanya, para santriwan santriwati akan tampil menjadi sosok manusia yang kokoh, yang kuat lahir dan batin. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.